Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dana Yulianti. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya yaitu Dana Yulianti dari Inaifas Kencong, Prodi BKPI Inaifas. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak dosen Rudi Masrukin, yaitu tugas perkembangan dewasa dan lansia. Di sini saya dalam acara diskusi interaktif sore kali ini akan membahas tentang mobilitas sosial. Untuk membahas tema kita kali ini, saya tidak sendiri. Tentunya bersama narasumber kami, yaitu Mas Rizky Alfaris. Beliau merupakan mahasiswa Inaifas juga. Bagaimana kabarnya Mas Rizky Alfaris? Oke, terima kasih. Di sini kabar saya baik-baik saja. Alhamdulillah bisa bertemu dengan para pemirsa di rumah di layar kaca yang kali ini bisa menyaksikan kami, dan juga Mbak Dana yang sudah mempersiapkan waktu dan juga tempat. Alhamdulillah. Sebelumnya kita membahas tentang mobilitas sosial. Apa sih menurut Mas Rizky Alfaris tentang mobilitas sosial yang sedang booming di Indonesia ini? Oke, Mbak Dana, di sini sebelum ke mobilitas sosial, saya akan menerangkan ada satu poin yang wajib kita bahas, yaitu struktur sosial. Struktur sosial adalah di mana di masyarakat itu ada suatu status sosial, ya misalkan ada guru, ada Pak RT, Pak RW dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan struktur sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan dari posisi tersebut ke posisi yang lain. Nah, itu jadi merupakan mobilitas sosial. Nah, tentunya di masyarakat. Jadi gitu pemirsa. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya ya Mas Rizky. Terkait pembahasan tersebut, kan setiap anggota masyarakat akan selalu mengalami perubahan, pergeseran, peningkatan ataupun penurunan status dan peran. Keberhasilan seseorang menaiki jenjang yang lebih tinggi dalam stratifikasi sosial. Apa sih pendapat Anda tentang mobilitas sosial yang terjadi antar generasi keluarga petani padi yang saat ini semakin ekstrim atau mengalami sedikit penurunan? Oke, mungkin dalam kondisi tersebut kita lihat para petani kita kali ini yang mungkin booming adalah bagaimana sulitnya mendapatkan pupuk, kemudian harga panen yang begitu turun, berbeda atau jauh dengan biaya untuk tanaman itu. Nah, tentunya ini membuat efek tersendiri bagi masyarakat, terutama di pertanian. Nah, semua orang pasti ingin kondisinya itu baik-baik saja, tidak ingin mobilitas sosial ini turun, pengennya selalu bertambah atau naik. Nah, seperti itu. Yang mungkin dalam kondisi ini selaku mahasiswa mungkin bisa mengamati dan juga mungkin bisa sedikit demi sedikit memberikan suatu solusi, di mana masyarakat dalam hal ini tidak boleh diam saja, harus membuat suatu tindakan yang lebih kepada penekanan supaya mungkin harga panen distabilkan, atau harga pupuk atau kondisi pupuk yang baik, serta cara mendapatkannya yang mudah, seperti itu, sehingga tidak terjadi yang namanya mobilitas menurun. Kalau kita lihat mungkin di
sekitar kita banyak ya non sewu masyarakat yang berprofesi sebagai petani, mereka sampai sekarang belum bisa menemukan jati dirinya sebagai petani yang makmur. Jadi seperti itu. Atau mereka bisa biasanya karena apalagi kemarin ada pandemi COVID, mungkin hanya beberapa tahun kemarin, sekitar 2 tahunan, mereka bingung dengan kondisi seperti ini. Posisi sebagai petani, harga pertanian atau harga panen yang kurang seimbang, kurang stabil, dan lain sebagainya. Mungkin ada dampak-dampak tersendiri yang mungkin tidak bisa kami rasakan, tapi sungguh terlihat daripada raut wajah para petani. Jadi seperti itu. Terima kasih ya Mas. Tentang perubahan mobilitas sosial yang sudah dijelaskan oleh Mas Rizky, apa sih faktor penyebab terjadinya pendorong mobilitas sosial tersebut? Mobilitas sosial ini kan perpindahan, mempunyai faktor pendorong. Di sini ada 3. Yang pertama tentang status sosial. Jadi status sosial ini adalah kedudukan di masyarakat. Jadi mobilitas sosial ini adalah perpindahan dari satu lini ke lini yang lain, terutama di masyarakat. Yang pertama adalah status sosial, di mana jika di suatu daerah tentu orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi tentu akan semakin dihormati. Jadi itu merupakan faktor pertama, faktor pendorong daripada mobilitas sosial, sehingga orang itu berlomba-lomba untuk mencapai kedudukan. Ada yang profesinya sebagai RT, karena dia sebagai RT kok biasa-biasa saja, pengen dihormati orang, maka dia akan mencalonkan mungkin bisa lurah atau sebagai kepala desa atau yang lebih tinggi dari yang kami sebutkan. Nah, merupakan mobilitas sosial di bagian status sosial. Kalau dalam pertanian mungkin ya petani biasa, karena ingin dihormati di masyarakat, yang mungkin menjadi suatu tokoh pergerakan tani, bisa mendirikan kelompok tani atau kelompok ibu-ibu yang mungkin di situ bekerjanya sebagai buruh tani, yang menjadi ketuanya. Nah, itu bisa mengangkat status sosial. Jadi yang pertama adalah status sosial. Kemudian yang kedua yaitu tentang ekonomi. Nah, di kota-kota besar seperti di Jakarta atau mungkin ibu kota provinsi kita di Surabaya, ekonomi ini menjadi salah satu faktor utama untuk bagaimana dia mendapatkan status sosial tadi. Jadi orang itu berlomba-lomba untuk menggali kekayaan mereka. Nah, cuma di sini harus dilandasi dengan ilmu, terutama ilmu agama. Sebagian orang ada yang menghalalkan segala cara, entah itu lewat jalur apa, sehingga mereka yang terpenting adalah kekayaan. Nah, itu mungkin yang bisa dirubah dari mindset orang Indonesia adalah kekayaan yang berkah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tentang sosial politik. Di desa Jombang ini kita lihat banyak sekali orang-orang yang mungkin awalnya biasa, karena dia ikut lembaga seperti sekolah atau yang lain sebagainya, ikut pokoknya lembaga sosial yang berguna bagi masyarakat atau partai politik. Nah, di sini di Jombang banyak sekali orang biasa yang ketika ikut partai politik atau suatu gerakan, nah, orang itu makin sungkan dengannya. Nah, itu merupakan efek daripada mobilitas sosial. Nah, jadi yang pertama ada status sosial, yang kedua adalah ekonomi, yang ketiga adalah sosial politik. Ini 3 ini harus dipegang. Nah, jadi kalau orang ingin mencapai kedudukan tinggi, mobilitas sosial yang bersifat vertikal ke atas, yaitu tadi ada 3. Apa Mbak? Status sosial, ekonomi sosial, dan yang ketiga sosial politik. Nah, jadi seperti itu. Okay. Kan dari mobilitas sosial ini terdapat 2 bentuk mobilitas sosial. Yang pertama mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Jelaskan apa yang dimaksud tentang mobilitas tersebut. Jadi kalau mobilitas ini kan ada 2 Mbak. Jadi ada yang sifatnya vertikal. Kalau vertikal itu secara gampang kita gambarkan dengan tiang, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Jadi istilahnya ada hubungan dari bawah ke atas ke
bawah. Kalau horizontal yang kedua adalah sifatnya lurus, nggih. Artinya apa? Tegak, nggih. Kita Tidak ada perubahan sama sekali. nggih. Mungkin kalau perubahan itu ada, cuma tidak ada. Peningkatan. Nah, peningkatan dan penurunan itu enggak ada. Hmm. Yang pertama tentang perubahan vertikal, nggih. Hmm. Apa tadi vertikal itu tegak seperti tiang, ke atas ke bawah, dari atas ke bawah, kemudian bawah ke atas. Nggih. Perubahan vertikal ke atas. Nah, ada perubahan vertikal ke bawah. Nah, jadi masih dibagi menjadi dua. Vertikal ke atas artinya apa? Perubahan ini, perpindahan ini bersifat naik. Gitu. Jadi bersifat naik. Artinya orang itu semakin baik. Gitu. Mungkin kalau contohnya, kalau kita lihat isu-isu yang terjadi di masyarakat, yaitu tadi mungkin kalau kelompok tani, dia dari golongan tani biasa bisa mendirikan suatu kelompok tani atau menjabat sebagai kepala PPL yang disitu menyediakan pupuk-pupuk atau menerima curhatan-curhatan dari para tani dan sebagainya. Pokok intinya perubahan ini bersifat Itu contoh dari mobilitas sosial vertikal ya, Mas? vertikal yang ke atas, Ya. istilahnya yang maju. Kemudian vertikal itu ada yang ke bawah, malah menurun. Contohnya mungkin sama kelompok tani, mungkin dia di kelompok tani posisinya sebagai ketua pertama, gitu. Karena kinerjanya kurang baik sehingga anak buahnya pengen dia itu turun dari jabatannya, mungkin menjadi buruh tani atau lain sebagainya. Pokoknya intinya dia semakin ke bawah atau mundur. Jadi itu tadi. Jenis mobilitas sosial ada vertikal dan horizontal. Vertikal ada dua, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Oke. Yang kedua adalah mobilitas sosial horizontal. Kalau dari horizontal berarti yang sejajar. Di sini contohnya kalau ya kita ambil contohnya dari luar tani, contohnya mungkin orang yang sedang berpindah alamat. Misalkan ini Mbak Dana, ini kan alamatnya Jombang. Mbak Dana alamat Jombang, mungkin suatu ketika kalau nikah, calonnya orang mana, Mbak? Orang mana? Insya Allah orang Ampel. Kalau orang Ampel, ya mungkin ya ini orang Jombang karena sesudah menikah karena ingin ikut suami, maka dia pindah ke Ngampel. Nah, perpindahan ini benar perpindahan tapi tidak ke atas dan ke bawah, gitu. Nah, hanya pindah letaknya saja. Itu namanya perpindahan horizontal. Atau bisa golongan buruh, gitu. Biasanya jadi buruh karena panen musimnya. Musim hujan kan sekarang. Ini ke bawah dengan Jawanya, misalnya orang Jawa. Karena musimnya adalah musim hujan, nah, biasanya petani Jombang itu menanam padi, sehingga dia menjadi buruh padi karena musimnya padi. Tapi kalau musimnya kemarau, biasanya kalau Jombang itu menanam jagung, nah, dia nggak jadi buruh tani yang di sektor padi lagi, tapi di sektor jagung. Itu sudah merupakan suatu perpindahan, tapi tidak ke atas, tidak ke bawah. Nah, jadi menyesuaikan. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi di sini saya ulangi lagi, jenis mobilitas ada dua, ada vertikal, ada horizontal. Nah, vertikal dibagi menjadi dua, ada vertikal yang semakin maju atau arahnya ke atas, ada yang ke bawah. Nah, kemudian yang kedua ada mobilitas sosial horizontal yang sifatnya adalah lurus atau sejajar. Saya boleh cerita ini. Ya, monggo. Tapi cerita Jawa ini. Dia buat apa-apa pun. Jadi ya ini kan musim hujan. Ini cerita dari pesantren dan yang cerita ini adalah guru kita bersama Abah Yai Sadid Jauhari. Ini juga mobilitas sosial, mobilitas sosial vertikal yang arahnya ke atas. Jadi ada kenaikan pangkat lah istilahnya. Zaman dulu itu ada ulama Bangkalan namanya Syekh Khalil Bangkalan. Beliau itu dilahirkan di tanah Madura. Punya santri, Yai Hasyim Asy'ari, kemudian Yai As'ad Syamsul Arifin, ini termasuk murid-murid dari beliau. Pokoknya sesepuh NU itu merupakan murid dari beliau. Banyak yang jadi kiai. Suatu ketika muridnya ini adalah laki-laki. Kalau di Madura biasa dipanggil dengan Jong. Kalau di Jawa kan Le, kalau di sana itu Jong.
Jadi di sana mondok selama 40 tahun nggak nikah-nikah. Sampai sekarang? Ya ini kan kita dulu ya, sekarang udah nikah. Dulu ya. Ditanya kan nikah ini, Mbak Dana mau nikah ini. Oke. Oke, lanjut. Jadi santri ini mondok 40 tahun nggak nikah-nikah. Karena nggak mau nikah, jadi dia sendiri nggak punya mental untuk Nikah. Karena dia mengabdinya itu sungguhan, tenanan gitu kepada Syekhul Bangkalan. Pada umur 40 tahun ini dia itu malah dilamar oleh seorang kiai. Kalau kita kan kebalikannya, yang Iya. lamar yang laki-laki. Laki-laki. Nah, ini yang lamar yang cewek. Soalnya apa? Karena istimewanya santri ini. Bisa khidmah, bisa membantu kiai sampai umur 40 tahun, ini jarang kalau santri. Dan kalau di sini apa mau yang mondok sampai 40 tahun? Nah, jelas pengen nikah ini. Terutama ini. Aduh. Jangan terlalu keras kan. Ada Kalau guys yang mau, ini masih jomblo. Oke, jadi santri ini ya namanya Fulan Mahmud. Dia itu mondok 40 tahun sampai akhirnya dinikahkan. Nikahnya pertama nggak mau, tapi akhir-akhir mau karena dia sadar usianya sudah 40 tahun. Dipek mantu sama kiai. Dijadikan mantu sama kiai. Sebelumnya orang tersebut itu dari kalangan kiai juga, Pak? Enggak, santri biasa. Oke, santri biasa. Kemudian karena dia lama di pondok, ya mungkin yang namanya kiai kan percaya kalau mondoknya lama, insya Allah ilmunya sudah mumpuni. Nah, gitu. Apalagi dia sudah ngabdi, insya Allah barokah. Contohnya ini juga. Oh, belum saya. Belum. Kalau dari kondisi ikhlas masih sangat jauh. Oke. Soalnya masih ada tuntutan-tuntutan tertentu. Oke, Contohnya, lebih ke pribadi nih. Oke. Jadi 40 tahun Tifae tenan Mbak ya. Ketika nikah, mau nikah ini musimnya musim hujan. Jadi seperti sekarang kan hujan. Hujan masih air. Tadi ya Mas Wia. Hujan masih air. Oke. Dia itu karena kondisinya hujan. Orang itu kalau punya acara kok hujan kan nggak seneng ya. Nggak ada yang datang. Kemudian ya gak ada yang becek. nah, belum lagi kalau rumahnya bocornya. Jadi dia langsung minta kepada Syekhul Bangkalan, maturnya gini, ini secara Jawa, aslinya kan maturnya secara Madura. Yai, saya ini mau nikah. Kalau mau nikah, kondisinya hujan. Saya pengen ketika saya nikah nanti tidak ada hujan, tidak ada hujan supaya acaranya lancar. Ternyata Syekhul Bangkalan ini, oh iya Cong, iya nak gitu ya. Saya kasih sama jimat. Jimat itu ditulis di kertas, ditulis kecil banget menggunakan bahasa Arab. Dia diberikan diberi itu oleh Syekhul Bangkalan, disuruh menggenggam. Kemudian nanti ketika sampai di rumah disuruh menyelipkan di atasnya pintu. Nggak boleh dibuka sampai pernikahan dapat 7 hari. Oh, itu Pak Ye. Akhirnya beneran ketika prosesi pernikahan nggak hujan. Padahal itu adalah kondisi musim hujan. Istilah nggak mau Jawa rendang. Januari hujan sehari-hari. Nah, itu akhirnya tenang. Akhirnya beneran setelah nikah dapat 7 hari. Setelah nikah 7 hari dibuka. Karena apa? Dia penasaran, kok bisa ya itu doanya dikabulkan. Tulisan sekecil itu, kemudian dia buka karena dia sampai ya kepo lah apa yang ditulis ya. Ternyata ketika dibuka ditulis dengan bahasa Arab. Ternyata tulisannya Zakaruka Awi. Apa itu artinya? Zakaruka itu kelaminmu. Azim itu besar. Jadi jadi ini prinsip. Itu guyonan tapi yang beneran. Jadi orang dulu itu omong itu menjadi doa. Padahal seperti itu saja sudah menjadi doa. Wah, ibarat kata ada tongkatnya Nabi Musa. Yang hebat itu tongkatnya apa Nabi Musanya? Ya Nabi Musanya lah. Ayo coba sekarang tongkatnya Nabi Musa yang ada di bawahnya Masjidil Aqsa. Coba Mbak Dana, ke Paseban sana, disabutkan dan
nggak mungkin surut, ya, karena yang megang Mbak Dana. Tapi kalau yang megang Nabi Musa pasti langsung surut. Berarti yang hebat itu orangnya apa? Pangkatnya? Orangnya. Ya orangnya. Nah, itu contohnya mobilitas sosial. Jadi contoh santri biasa dipek mantu sama kiai, naik pangkat, berarti mobilitas sosial yang vertikal ke atas. Mungkin itu Mbak. Setelah kita mengetahui tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial, selanjutnya mobilitas sosial menjadi hak semua orang baik dari kalangan atas maupun bawah, dan kesempatan untuk melakukan mobilitas sosial antara masyarakat dengan sistem pelapisan terbuka akan berbeda dengan pelapisan tertutup. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa pelapisan terbuka itu lebih dominan daripada lapisan tertutup untuk mobilitas sosial? Ya tentunya ya kalau itu sih bisa dinalar dengan mudah. Karena apa? Kita ambil seperti suku-suku anak dalam, mereka itu menolak dengan adanya teknologi. Artinya mereka itu tertutup dengan teknologi. Otomatis mereka untuk berpindah dari arah yang dari bawah ke atas, istilahnya dari berkembang ke maju, itu sangat sulit karena mereka kondisinya tertutup. Berbeda jauh dengan masyarakat yang membuka peluang untuk mereka berubah, pasti akan cepat. Nah, seperti mungkin dulu zaman, sekarang kan tanggal 10 November hari apa? Hari pahlawan. Oke. Dulu Indonesia sebelum merdeka itu berjuang secara kedaerahan. Oke, paham ya? Jadi berjuang secara kedaerahan ini maksudnya gimana? Mereka itu berjuang membela daerahnya sendiri, tidak atas nama bangsa Indonesia. Jadi misalkan Jember dijajah oleh para kolonis atau kolonial Belanda. Jadi mereka berpikir pokoknya Jember aman, diusir ke Lumajang beres. Jember aman, Lumajang yang jadi sasaran. Itu kalau dulu. Nah, setelah itu karena peristiwa yang sedemikian rupa sehingga para pemuda ini mengadakan yang namanya Sumpah Pemuda. Mereka membela nama Indonesia, di mana di tanah Indonesia kok ada kolonial harus diusir keluar Indonesia. Jadi itu malah lebih aman. Nah, artinya apa? Berjuang secara kedaerahan adalah tipe-tipe penutup apa? Perjuangan yang secara tertutup karena mereka tidak mau membuka jalan. Berbeda lagi dengan berjuang secara itu lagi apa namanya nasionalisme, gitu. Jadi mereka berjuang seutuhnya untuk NKRI, yaitu tadi Mbak Dana. Jadi dari acara ini tentang mobilitas sosial dapat disimpulkan bahwa mobilitas sosial adalah perpindahan keluarga atau kelompok sosial dari satu lapisan sosial ke lapisan sosial lainnya. Bisa naik ataupun turun, atau tetap pada satu sosial yang sama ataupun berbeda. Perpindahan lapisan sosial yang dimaksud adalah perpindahan suatu sosial dari suatu generasi ke generasi lainnya yang terjadi pada keluarga petani tadi yang telah dijelaskan oleh Mas Rizky barusannya. Tetapi perubahan status sosial yang terjadi pada keluarga petani ini juga terdapat dalam lapisan yang sama atau tidak terjadi perubahan derajat atau horizontal. Oke, terima kasih untuk penjelasannya yang sudah diberikan oleh Mas Rizky. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selamat menjalankan aktivitas kembali dan sampai jumpa. Oke.